dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini adalah kesempatan ketiga saya boleh menyampaikan sapaan kepada jemaat sekalian. Apa kabar kita semua? Apakah dalam keadaan sehat? Masih tetap semangat? Masih tetap bersukacita walaupun di tengah-tengah masa yang mungkin kurang mengenakan bagi kita semua. Tema hari ini adalah bersikap luar biasa di masa yang luar biasa. Sekali lagi,
bersikap luar biasa di masa yang luar biasa. Mengapa hari ini saya mengambil tema yang berkaitan dengan luar biasa, Bapak Ibu? Karena situasi yang kita alami sekarang ini adalah situasi yang luar biasa, artinya di luar dari kebiasaan, gitu ya. Kalau dulu kita mungkin bisa dengan bebas bekerja, beribadah dan sebagainya, kali ini kita terikat dalam suatu keadaan yang luar biasa, di luar dari kebiasaan kita, yaitu karena pandemi COVID atau Corona ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, situasi yang luar biasa atau di luar dari kebiasaan tentu saja tidak bisa disikapi dengan biasa-biasa saja. Karena kalau yang biasa menghadapi yang luar biasa atau di luar kebiasaan, maka kita sendiri yang akan kewalahan, kita sendiri akan stres, kita sendiri yang akan kebingungan untuk bersikap. Bagaimana bersikap di tengah-tengah situasi yang di luar dari kebiasaan ini? Kita sekarang sudah tidak bisa bebas-bebas lagi untuk pergi ke mall, untuk bekerja. Bahkan mungkin karena semua orang takut dengan corona ini, ekonomi mulai turun. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami pelemahan dalam sisi ekonomi. Bapak dikasih Tuhan, kita dulu mungkin mau kemana-mana bisa berdandan yang cantik, bisa tampil necis, tampil gaya. Sekarang kemana-mana harus pakai masker, jadi cantiknya hilang setengah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin kita juga jadi was-was lihat orang ya, ini orang siapa ya, jahat atau tidak ya, karena kita ini tidak bisa melihat dengan utuh wajahnya. Nah, itulah disebut dengan keadaan yang luar biasa, di luar dari kebiasaan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menanggapi situasi ini Bapak Ibu? Tentu saja, sekali lagi tadi saya katakan, situasi yang di luar dari kebiasaan menuntut kita untuk boleh mengambil sikap yang di luar kebiasaan juga. Nah, sebelum kita masuk dalam the new normal atau new normal yang baru, norma-norma kenormalan yang baru, kita juga harus memiliki paradigma berpikir, kita harus memiliki semangat baru, kita harus memiliki cara berpikir yang baru, kita harus memiliki bagaimana sikap sebagai orang Kristen yang baru di masa-masa yang menuju new normal ini Bapak Ibu. Saya ajak kita semua untuk boleh membuka Lukas pasal 24 ayat 32 dan ayat 33. Lukas 24 ayat 32 dan 33. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 32 dan 33. Nanti mungkin bisa ditampilkan di layar juga. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci pada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak dikasih Tuhan, konteks dari Lukas 24 ini adalah peristiwa tengah-tengah, yaitu ketika Yesus sudah bangkit dari kubur, tapi belum ketahuan mau kemana, belum ketahuan ada di mana Bapak Ibu ya. Nah, murid-murid sendiri mungkin berada dalam kondisi yang boleh dikatakan kebingungan. Kenapa? Karena mungkin boleh dikatakan mereka itu kurang percaya, atau mungkin nggak mengerti bagaimana harus percaya pada Tuhan, pada Yesus. Yesus yang mereka sembah sebagai guru mati disalibkan dengan sangat hina Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian Yesus ini tiba-tiba tidak ada di kuburnya. Mereka dulu belum begitu memahami seperti sekarang kita memahami konsep kebangkitan. Bagi mereka ini orang sudah mati, sudah dikuburkan. Semua mereka melihat kuburannya. Mereka tahu, satu Yerusalem boleh saya katakan tahu di mana kuburan Yesus. Tapi tiba-tiba para perempuan pada pagi buta datang ke kubur, melihat loh, nggak ada lagi mayatnya, nggak ada lagi jenazah Yesus. Nah, mereka juga kebingungan Bapak Ibu ya. Dan mereka tentu saja tidak pernah terpikirkan bagi mereka bahwa Yesus akan bangkit, benar-benar bangkit seperti ya tubuh jasmani bangkit gitu ya. Mereka tidak punya konsep seperti itu. Maka mereka bingung sekali, di mana nih apa yang dilakukan? Sementara mereka juga berada dalam kondisi dikejar-kejar oleh
pemerintah jajahan Romawi kala itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka mereka ada 2 orang di antara mereka yang jalan ke Emmaus, mungkin kampung mereka atau mungkin satu tempat yang memang menjadi tujuan mereka. Dikatakan perjalanan kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem di ayat 13 Bapak Ibu ya. 7 mil. Kalau jalan kaki ya mungkin 2 jam atau 3 jam kalau santai gitu ya Bapak Ibu ya, 7 mil. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka mereka di tengah jalan bertemu dengan seorang asing kalau kita baca Lukas 24 ini. Dan ketika mereka bergabung bersama, 3 orang berjalan, nah, mereka bercakap-cakap soal apa yang terjadi di Yerusalem waktu itu, dan dikatakan orang asing yang bersama mereka menjelaskan tentang Yesus atau tentang Mesias dalam seluruh kitab suci. Dikatakan di ayat 27 mulai dari kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka berada dalam kondisi yang bimbang, yang ragu. Mungkin boleh dikatakan mereka berada dalam kondisi yang gamang menghadapi situasi yang tidak normal. Nah, ini juga mirip dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak normal karena ada corona, mereka tidak normal karena guru yang mereka sembah, yang mereka percaya selama kurang lebih 3 tahun mungkin, mereka jalan bersama-sama, mereka mendengarkan pengajarannya, mereka melihat mujizat yang dilakukan. Tiba-tiba guru yang mereka cintai itu mati disalib dan dikuburkan. Nah, sekarang sudah hilang Bapak Ibu ya, mayatnya tidak ada. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka berada dalam kondisi yang tidak normal. Mereka juga berada dalam bayang-bayang ancaman, dikejar-kejar dan dipenjara mungkin oleh pemerintah Romawi atau orang-orang Yahudi ketika itu. Maka di tengah-tengah kegamangan inilah mereka memutuskan untuk berjalan, ya kan, yang seperti saya tadi sampaikan. Nah, dan mereka bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, terkadang di dalam masalah kita, di dalam hidup kita, masalah datang silih berganti, dan kita mungkin berada dalam posisi gamang yang sama. Tetapi yang jadi masalah adalah mereka sama seperti mereka, kita ini mungkin juga sudah mendapatkan suara Tuhan. Kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi satu masalah, kita tidak bisa melihat, sama seperti mereka yang tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Kita mungkin juga dalam keadaan seperti itu, karena di dalam kebimbangan, kegamangan hidup kita menghadapi situasi yang tidak normal, kita tidak dapat mengenali suara Tuhan, atau tidak dapat mengenali jawaban dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, di dalam cerita ini, maka Yesus bersama-sama mereka berbincang-bincang, dan ketika ia duduk ayat 30, makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada mereka, maka terbukalah hati mereka, terbukalah mata mereka, dan mereka mengenali Yesus. Tetapi dikatakan ayat 31, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, terkadang kita pun mungkin berada dalam kondisi yang sama, dalam keadaan yang tidak normal, yang di luar normal. Kita pun bimbang, kita pun gamang. Tapi marilah kita jangan berhenti hanya di ayat 31, di dalam kebimbangan, kegamangan saja. Kita lihat ayat 32 Bapak Ibu ya. Kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara, yaitu Yesus ya, berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Yesus menerangkan kitab suci pada kita. Bapak dikasih Tuhan, di tengah-tengah kegamangan mereka, kebimbangan mereka, ada hati yang berkobar-kobar di dalamnya. Mereka mungkin secara naluri tidak dapat mengetahui, mereka masih tidak tahu ini apa ya. Tetapi dikatakan ayat 32, mereka mengakui bahwa hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara di tengah jalan. Ketika penyertaan Tuhan ada, mereka berkobar-kobar. Tapi mereka tidak dapat, masih belum dapat mengenali Yesus. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, sikap seperti inilah yang harusnya ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Ketika kita berada dalam kondisi atau dalam masalah yang tidak normal, maka kita harus ingat ada Yesus bersama kita. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, kita melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bersaat teduh, kita bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa bersama, maka apakah hati kita berkobar-kobar Bapak Ibu? Apakah hati kita masih sungguh-sungguh terpaut pada Tuhan? Atau mungkin kita sudah, hati kita, kerohanian kita sudah tertutupi oleh kabut kecemasan, kabut kebimbangan. Bapak kasih Tuhan, sikap orang Kristen
yang luar biasa di tengah masalah yang luar biasa adalah ketika kita bisa tetap berkobar-kobar pada Tuhan. Ketika kita terus dapat mengenali suara Tuhan, kita terus dapat punya hati rindu untuk boleh berbicara pada Tuhan. Apakah itu yang kita miliki, Bapak Ibu? Apakah kita masih ada hati untuk sungguh-sungguh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Bapak Ibu, satu hal yang mungkin ditakutkan oleh gereja di segala tempat dalam masa-masa corona ini adalah ketika corona ini sudah perlahan-lahan usai, gereja boleh dibuka, apakah kita masih kembali memiliki hati pada Tuhan? Kita bisa datang ke gereja, kita bisa berkumpul bersama, tapi itu hanya berkumpul saja, kayak perkumpulan sosial. Tapi di dalam hati kita sesungguhnya kita sudah beku, hati kita sudah tidak lagi mencari Tuhan. Ketika kita dapat kesempatan beribadah pada Tuhan, hati kita sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin masa-masa corona ini membuat kita jadi istilahnya jauh dari Tuhan. Istilahnya kita sudah tidak lagi mengenai Tuhan, sudah asing dengan Tuhan. Karena ya namanya corona, biarpun di rumah masing-masing kita menonton atau kita ibadah online, tapi saya yakin kita perlahan-lahan akan terkikis rasa tunduk pada Tuhan, terkikis rasa rindu untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang wajar, Bapak Ibu. Kenapa? Firman Tuhan sendiri berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau pertemuan ibadah tidak penting dan bisa diganti dengan online, nggak ada ayat ini, Bapak Ibu ya. Pertemuan ibadah itu nggak penting, bisa online-onlinean. Dari zaman dulu juga sudah ada kok video-video atau khotbah ibadah yang direkam, ada di YouTube kok. Nah, sekarang ini memang kita tidak bisa berkumpul, bukan karena kita tidak mau, tapi karena demi kita semua menjaga diri masing-masing, menjaga kesehatan. Tetapi masalahnya tetap ada, problemanya tetap ada, yaitu hati kita bisa kembali beku. Tidak lagi sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak lagi punya keterikatan dengan Tuhan. Bagi kita ibadah online tidak beda dengan nonton drama Korea, ya, nggak ada bedanya. Bahkan drama Korea kita mungkin bisa lebih militan, ya, serinya jam berapa kita bisa duduk di depan TV nonton, Bapak Ibu. Tapi kalau ibadah online mungkin, aduh, kali ini bagi khotbah tak kenal, atau yang khotbah si A si B, sudahlah kita cuti dulu gitu ya, atau kita jalan sana sini, udahlah. Sekali-sekali tidak kebaktian ya, sekali-sekali tidak apa-apa, tapi sekali-sekali bisa menjadi bukit, Bapak Ibu, dan kita menjadi lemah, kita menjadi tidak lagi berkobar-kobar. Nah, dengarlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci pada kita? Apakah hati kita masih berkobar-kobar terhadap Tuhan, firman Tuhan, puji-puji pada Tuhan? Maka di ayat 33, bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Ketika mereka datang ke Emmaus, ke kampung yang dituju, dengan keadaan yang galau, keadaan yang tidak enak, tidak new normal, membuat mereka gamang. Maka ketika mereka sudah menyadari hati mereka berkobar-kobar, dikuatkan kembali oleh Tuhan, maka bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem. Mereka kembali dengan semangat yang baru, hati yang baru untuk boleh kembali memiliki persekutuan dengan teman-temannya, dan mereka menanti kedatangan Yesus kembali, menanti penolong yang Yesus janjikan pada mereka. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki hati untuk mau berkobar pada Tuhan? Atau jangan-jangan new normal ini membuat kita kepada situasi abnormal atau yang tidak normal? Bapak Ibu kasih Tuhan, biarlah kita memiliki sikap yang luar biasa di tengah situasi yang luar biasa. Itu sikap terus berkobar-kobar mencari Tuhan, terus memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kiranya kita terus semangat mengikuti Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena di tengah-tengah situasi yang tidak biasa, kami masih boleh diizinkan untuk boleh bersekutu bersama. Kami masih boleh diizinkan untuk memiliki hati bersekutu bersama-sama dengan saudara seimanmu, walaupun tidak dalam satu tempat yang sama. Kami punya kesempatan untuk terus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua. Kami terus boleh setia pada Tuhan, memiliki kerohanian yang berkobar-kobar,
memiliki hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan, kami menyerahkan diri kami semua padamu Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak biasa ini, kiranya Engkau terus memakai dan menyertai kami. Hamba berdoa untuk mereka yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan kasihani mereka. Biar Tuhan terus berikan kesembuhan, berikan penghiburan, dan berikan kekuatan. Biar mereka terus boleh bersandar pada Tuhan di tengah sakit penyakit mereka. Di antara kami jika ada yang mengalami masalah ekonomi, dan hamba percaya banyak yang mengalami kesulitan ekonomi ini, Tuhan, lihatlah kami semua, kasihanilah kami semua. Biarlah belas kasihan Tuhan yang mencukupi kami, membuat kami semangat, percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara semua anaknya. Tuhan, ajar kami, beri kami hikmat mencari berkat yang memang Engkau telah sediakan. Tuhan berkati di antara kami jikalau ada yang memiliki masalah dalam rumah tangga, biarlah masa-masa karantina pribadi ini, PSBB ini membuat kami boleh bersatu hati kembali dalam keluarga-keluarga kami, memiliki hati yang mengasihi, hati yang rindu untuk saling bersekutu bersama sebagai anggota keluarga. Dan Tuhan yang berkati, berikan keharmonisan, kasih sayang, kerukunan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengarkan doa kami, dan kiranya Engkau yang terus memberkati kami, sehingga ketika corona ini selesai, kami boleh berkumpul bersama dengan semangat, dan kami boleh melayani Tuhan dengan semangat yang baru lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu, jikalau ada yang mungkin ingin meminta pokok doa pribadi atau yang pokok-pokok doa untuk didoakan, mari boleh tulis di chat ataupun boleh WA kepada kami semua. Ada Bu Suci, ada pengurus komisi majelis hamba Tuhan, ada fasilitator kakak Anda. Mari kita bersama-sama kita saling memperhatikan. Jika Bapak Ibu ada memiliki informasi tentang jemaat yang bersusah atau mengalami dampak dari pandemi ini, dan mereka tidak tergabung dalam kakak-kakak kita, mari Bapak Ibu boleh sampaikan informasi itu. Kami akan berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang yang perlu dijangkau. Tidak harus jemaat GKI Pekanbaru. Memang jemaat GKI Pekanbaru adalah prioritas kita. Tetapi jikalau ada informasi-informasi lain, boleh sampaikan Bapak Ibu ya. Kita rindu boleh melayani sebanyak mungkin orang yang membutuhkan bantuan. Dan jikalau Bapak Ibu juga memiliki berkat, memiliki hal-hal yang Tuhan cukupkan, lebihkan dari yang cukup, mari Bapak Ibu kita memperhatikan sesama. Kita saling mempedulikan, dan kira kita saling mendukung supaya ketika corona ini selesai kita boleh sama-sama bangkit Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.